Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Cahaya Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas kajian-kajian tentang bulan Ramadan bersama Ustadz Zakaria. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini adalah salah satu santri aktif Pondok Pesantren Rodotul Thalibin Tangger yang berkhidmah di Madrasah Miftahul Huda Tangger. Dan beliau ini juga salah satu anggota LBMPP Tangger. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini kita akan membawakan tema tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Langsung saja Ustadz Zakaria yang akan membawakan pembahasan kali ini. Monggo Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah, yang mana pada hal ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang sangat banyak sekali berkahnya. Berbicara dengan bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling ditunggu semua umat muslim yang ada di dunia, karena ibadah di bulan Ramadan itu berkali lipat pahalanya, beda dengan ibadah di bulan-bulan biasanya, karena bulan Ramadan itu juga termasuk Ashurul Hurum, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali Ashurul Hurum, salah satunya yang lebih mulia, yang lebih kita harap-harapkan, yang kita tunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan. Sampai kita berdoa sebelum di bulan Ramadan, yakni berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berilah keberkahan pada bulan Rajab, dan juga berilah keberkahan pada bulan Sya'ban, dan balighna, sampaikanlah kami tujuannya kami, yakni di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu karena gak semua orang bisa berjumpa di bulan Ramadan. Termasuk kita niki beruntung-beruntungnya orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang 1 hari sebelum bulan Ramadan sudah meninggal, 1 bulan sebelum bulan Ramadan meninggal. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang banyak sekali berkahnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan kesempatan emas yang ada pada bulan Ramadan ini. Kita jangan biarkan kesempatan itu lewat dengan begitu saja. Salah satunya dengan menggunakan amal-amal baik. Amal-amal kebaikan seperti halnya kita melakukan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Untuk sholat sunnah kita bisa melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Karena itu di hari-hari biasa pahalanya sudah besar, apalagi kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan bisa nanti setelah sholat sunnah rawatib kita membaca sholawat, ataupun tasbih, ataupun tahmid, ataupun dzikir, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Pasti banyak sekali pahala yang akan kita dapat. Ada kesunahan-kesunahan malam yang bisa kita lakukan, mulai dari sholat sunnah wudhu. Sahabat Bilal nate matur tenggene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalku ini tidak banyak. Amalku ini tidak banyak, yang saya kerjakan itu enggak banyak. Tapi saya ini mengandalkan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Niatnya yakni usolli sunatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Jadi itu banyak yang enggak tahu kadang ya. Iya. Sholat sunnah wudhu itu fadilahnya luar biasa. Enggak. Sholat sunnah wudhu itu dilakukan setelah melakukan wudhu.
Habis wudhu langsung sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Jadi gini Ustadz, mungkin para pemirsa dan saya kan belum kurang paham tentang sholat wudhu. Apakah sholat wudhu itu? Sholat sunnah wudhu itu kesunahannya terletak di sehabis kita melakukan wudhu. Jadi habis wudhu biasa, setelah itu kita berpakaian rapi, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Ketika kita di masjid, habis itu kita langsung sholat yang lain juga bisa. Kita tambahin sholat sunnah yang lain juga bisa. Tapi lebih baiknya kita malam hari kita melakukan sholat sunnah wudhu. Setelah itu sholat sunnah, jangan sampai, kalau sholat tarawih kan sudah biasa dilakukan semua orang ya. Sudah biasa, karena di masyarakat umum itu penilaiannya biasanya ketika orang dianggap puasa itu ketika malam harinya sholat tarawih gitu kan. Ketika malam hari tidak sholat tarawih, oh berarti orang ini tidak melakukan puasa. Oh, persepsinya orang umum, orang awam seperti itu. Tapi kan sebenarnya tidak, karena sholat tarawih itu adalah sunnah. Ya, gitu. Setelah sholat tarawih ada sholat sunnah witir. Bisa dilakukan alal aqol 1 rakaat ataupun 3 rakaat, yang penting ganjil. Yang penting ganjil, itu yang namanya al-witru. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu zat yang ganjil. Dan Allah itu suka ataupun cinta dengan perkara yang ganjil. Jadi gini Ustadz, saya ingin bertanya tentang sholat tarawih. Ya. Jadi apakah sholat tarawih itu diharuskan witir? Begitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi sholat sunnah tarawih itu hukum asalnya kan sunnah. Iya. Sholat witir pun juga sunnah. Jadi kita melakukan sholat tarawih saja, tidak melakukan sholat witir, nggak masalah, nggak apa-apa. Ataupun kita melakukan sholat witir saja, tidak melakukan sholat tarawih, itu pun juga nggak masalah, karena sama-sama sunnahnya. Tapi alangkah baiknya kita melakukan sholat sunnah tarawih dan juga kita melakukan sholat sunnah witir. Itu lebih sempurna. Sholat tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat. Jadi Ustadz, apakah boleh sholat witir itu hanya dilakukan dengan 1 rakaat? 1 rakaat ya? Iya. Oh. Ini untuk penjelasan sholat witir bermula dari lafadznya witir. Itu bahasa Arab yang artinya 1 atau ganjil ya, ganjil. Jadi nggak apa-apa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, yang penting ganjil. Nanti kalau ganjil itu namanya witir. Sampai sekian itu. Itu untuk sholat witir, yang penting ganjil. Alal aqol 1 rakaat gitu. Untuk sholat witir ini lebih baik manakah atau lebih utama manakah dilakukan di awal, maksudnya sehabis sholat isya, ataupun di akhir marek sholat subuh. Ini yang lebih utama ketika seseorang itu dikhawatirkan tidak bisa bangun di akhir, tidak bisa bangun di akhir waktu. Ini lebih utama dilakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur melakukan sholat sunnah witir 1 rakaat nggak apa-apa. Yang penting witrun tadi, ganjil. Ataupun kalau bisa 3 ya 3 nggak apa-apa. Ketika orang ini sudah mempunyai keyakinan ataupun sudah biasa melakukan sholat sunnah malam ataupun qiyamul lail sehabis bangun tidur, ini lebih utama ditaruh di akhir nggak apa-apa. Alangkah baiknya itu ditaruh di akhir, ketika orang ini tidak dikhawatirkan bablas tidurnya atau yang lain sebagainya. Sehabis sholat witir, alangkah baiknya kita melakukan sholat sunnah tahajud, qiyamul lail. 8 rakaat bisa, 6 rakaat bisa, 4 rakaat bisa, ataupun 2 rakaat. Yang penting kita sholat sunnah tahajud. Ini menjadi istiqomah di bulan Ramadan ini, malah luar biasa pahalanya. Setiap malam kita habis bangun tidur, bangun malam, langsung kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah seperti halnya sholat sunnah witir, ataupun tobat, ataupun tahajud. Jadi, sholat sunnah tahajud bisa dilakukan dengan rakaat yang genap. Untuk sholat sunnah taubat itu juga perlu dilakukan setiap malam.
Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, gitu kan ya. Setiap hari kita mulai bangun tidur sampai mau tidur itu pasti ada kesalahan. Makanya dianjurkan kita melakukan sholat sunnah taubat. Niatnya yakni usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Mungkin orang-orang seperti halnya kita semua ini orang Islam, kelihatannya taubat itu gampang, tapi sebenarnya itu sulit. Enggak semua orang itu bisa dikasih hidayah untuk taubat. Sholat taubat itu juga begitu penting untuk kita semua. Karena mulai dari mata, ini tidak luput dari kesalahan. Karena khotoknya insan, khotoknya manusia itu yang nomor satu punjernya ini dari mata. Bayangkan ada seorang tidak mempunyai mata, tangannya ini tidak bisa maksiat. Mau mencuri apa? Enggak punya mata. Jadi orang yang tidak bisa melihat itu juga termasuk orang yang mulia. Adanya telinga bisa maksiat, mendengarkan hal-hal yang buruk gara-gara apa? Mata. Adanya tangan ini menyakiti orang lain, memukul orang lain ini juga gara-gara mata. Dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semuanya ini berbuat dosa setiap harinya. Jadi sangat perlu kita melakukan sholat sunnah taubat untuk melebur dosa-dosa yang telah dibuat. Jadi kesimpulannya adalah ternyata di bulan Ramadan itu terdapat banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah puasa Ramadan, sholat witir, sholat taraweh, dan lain-lain. Jadi gini Ustaz, di sekitar kita itu terbiasa menambahkan bacaan kunut di tanggal 15 terakhir di bulan Ramadan. Apa hukumnya tersebut? Tapi sebelum itu kita tahan dulu. Kita lanjut di episode yang kedua. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya pada pembahasan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode yang kedua. Para pemirsa, saya Muhammad Abdul Fakih undur diri dari pembahasan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan. Wassalamualaikum